Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. Smart FM Business Inspiration, selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda? Semoga aktivitas Anda di hari ini membawa keberkahan tersendiri ya. Dari apa yang Anda usahakan, dari nol itu bisa terus bertumbuh dan juga bertumbuh, walaupun kadang-kadang semakin tinggi, pohon dengan dahan dan daunnya akan semakin kencang hembusan angin yang menerpanya. Nah, syukur-syukurlah kalau pohon tersebut bisa kuat dan tidak runtuh atau tidak roboh. Nah, apa hubungannya sebetulnya? Analogi yang saya sampaikan di awal di program Smart Enterprise kali ini, karena sejatinya judul kita adalah runtuhnya transformasi organisasi. Yuk kita bahas bersama dengan CEO dari Jakarta Consulting Group, sudah ada Ibu Patricia Susanto. Malam Bu Patris. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listeners, apa kabarnya? Sehat ya, baik. Bu Patris, terima kasih. Tadi agak sok tahu saya ngomongin di depan Bu Patris. Tapi bener kok, gitu. Makanya penting bener. Bener ya. Kan banyak orang yang bikin usaha dari mulai bawah pondasinya, kemudian juga sampai mereka tumbuh, ganti generasi, bahkan tiba-tiba, wah kok hembusan angin semakin kencang, kompetitor juga semakin lebih baik, akhirnya nggak tahan pun hilang runtuh begitu aja. Singkat dong Bu, sebelum kita masuk ke inti bahasan kita hari ini, apa yang mau disampaikan? Nah, saya mungkin melanjutkan yang Mas Daryl sudah katakan. Biasanya kan kita pohon itu kan tumbuh terus, rindang, tambah lama tambah berat kan. Kalau pohon tumbuh, rindang, buahnya banyak, makin lama makin berat. Nah, sekarang ini akarnya kuat apa enggak, gitu kan. Begitu ada angin kencang, jangan-jangan angin sepoi-sepoi aja gitu kan. Karena ada keberatan, jadinya tumbang. Ini seakan-akan kalau kita mengibaratkan membuat rumah, itu fondasinya untuk 3 lantai, tapi ditumpuk terus jadi 6 lantai. Akhirnya nggak kuat, jadinya runtuh gitu kan. Oleh karena itu kita juga harus melihat di fondasinya juga seperti apa. Kadang-kadang waktu kita bertumbuh, kita growing, yang kita perhatikan kan bagaimana kita growth-nya, kita ngejar omset terus, kita ngejar profit terus, tapi banyak hal-hal yang tidak kelihatan dalam sistem bisnis atau sistem manajerial, ini yang menjadikan keruntuhan dari organisasi. Karena fondasinya tadi itu masih sangat weak. Begitu ada masalah kecil bertumpuk-tumpuk jadi masalah besar kan? Nah, itu yang nggak kuat organisasinya, sehingga kita banyak melihat perusahaannya kok tadinya baik-baik aja, image-nya juga bagus, kok hilang ya? Gitu. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya kita ingin bahas pada malam hari ini nih, Mas. Betul, baik. Jadi, tapi saya penasaran Bu, kebanyakan kan mungkin runtuhnya karena ya keadaan ekonomi juga, faktor ekonomi, kemudian juga faktor luar seperti adanya kompetisi yang begitu kuat. Nah, ini yang menarik, runtuhnya transformasi organisasi. Ini apa? Inspirasi dari mana kira-kira? Apa ada contoh studi kasusnya Bu Patricia? Ya, kita melihat nih banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ya Mas ya, sebenarnya bukan hanya perusahaan kecil ya, kalau masalah ekonomi, masalah kompetisi, itu kan namanya juga bisnis, selalu adalah masalah itu, nggak mungkin nggak ada masalah. Tapi kita juga melihat di perusahaan-perusahaan besar seperti Revlon, seperti banyak perusahaan-perusahaan besar tuh gagal dalam transformasi digitalnya, gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara transformasi digital, itu kan bukan sesuatu yang baru ya, udah dibahas mungkin sejak saya baru mulai kerja, which is 20 tahun yang lalu gitu kan, topiknya sama. Transformasi digital setiap kali itu teknologi selalu menjadi ancaman atau kesempatan gitu kan. Pertanyaan yang very very basic, dan kita juga sudah tahu jawabannya itu harus menjadi kesempatan dan itu menjadi bagian dari kita. Tapi kenapa pada gagal? Nah, di sini kita juga melihat adanya transformasi ini ketidaksiapan. Hal-hal yang very fundamental. Jadi sebenarnya kalau kita bilang transformasi bisnis, kenapa pada gagal? Kita melihatnya kayak Revlon. Kalau di luar negeri taunya Blockbuster, itu kita melihatnya secara basic fundamentalnya nggak ada, nggak dibahas, tidak mau face the facts bahwa kita we're not ready atau teknologi yang dipilih tidak sesuai. Jadi kenapa sih dulu kita bilangnya kita punya disket gitu kan, kalau zaman bahula kan disket. Dari zaman disket terus kita jadi apa, compact disk. Dari compact disk jadi USB. Sekarang USB perlu nggak? Dipertanyakan lagi kan. Tadi saya baru lihat hari ini
mau buat souvenir nih, USB murah nih, ya terus pada ketawa, "Ya Bu, pantesan dia murah, udah nggak dipakai lagi." Nah, itu kan Heeh. sebenarnya kita berevolusi ya, bukan salahnya mereka. Mhm mhm. Bukan salahnya mereka karena mereka tidak rapi bisnisnya, tapi karena industrinya berubah, society-nya berubah. Betul. Transformasinya siap apa enggak? Itu menjadi pertanyaan. Mhm. Transformasi mengantisipasi bahwa ini memang sudah produk-produk yang sunset. Nah, Eee, berubahnya kita sejauh mana kita mampu mengadaptasi hal tersebut. mhm. Kalau kita bilang dia bertransformasi, ya bertransformasi. Ya. Dia, inovatif, inovatif. Mhm Tapi mhm. kenapa gagal? Nah, pertanyaannya adalah hal-hal yang fundamental ini yang perlu dijawab sebenarnya waktu kita melakukan transformasi bisnis. Seperti itu dulu Mas, untuk permulaannya mungkin Baik ya, Mas baik baik. Darel? Ini saya setuju sih statement-nya Bu Patricia, karena memang berdasarkan informasi yang didapatkan dari Harvard Business Review, bahwa 22% perusahaan yang sukses itu adalah yang melakukan transformasi. Nah, sisanya 78% itu gagal. Nah, kira-kira kalau transformasi sendiri itu, maknanya apa sih buat perusahaan? Dan sifatnya apakah lebih mendasar atau lebih menuju ke arah yang komprehensif saja? Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Baik, sebenarnya kita break sebentar, nanti kita sambung lagi. Kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Buat Anda yang mungkin ngerasa, iya ya, kayaknya perusahaan saya butuh transformasi, atau usaha saya butuh transformasi. Tapi langkah-langkah apa sih yang perlu Anda ketahui step by step-nya tentang sebuah langkah transformasi tersebut. Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang kedua. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial,
streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Oke, Smart, Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group. Kita masih terus membahas tentang transformasi, runtuhnya transformasi organisasi. Nah, tadi di sesi pertama menjelang penutupan saya sempat menyatakan bahwa dimuat di Harvard Business Review ada 22% perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang melakukan transformasi. Sisanya 78% gagal. Boleh sedikit Bu Patris, biar kita enak masuknya sampai nanti pengkerucutan bahasan kita malam hari ini. Makna dari transformasi sejatinya itu seperti apa, Bu? Kalau bisa secara holistik dilakukan oleh semua bentuk usaha, dari yang kecil, menengah, sampai yang besar. Oke, transformasi itu kan memang suatu pekerjaan yang besar ya. Nah, sekarang itu kita maknanya adalah tadi itu, perubahan yang mendasar tapi komprehensif. Jadinya bukan hanya hal yang basic saja, karena dia hal yang basic kemudian dibilang gitu aja dibahas gitu kan misalnya. Nah, tapi ini adalah dia yang basic, kemudian dia komprehensif karena dia biasanya affect the structure, affect proses cara kita bekerja atau budaya organisasinya. Dan itu adalah turunan dari arah strategis perusahaan. Jadi gini, paling banyak yang kita sering dengarkan ada ya digital transformation. We have to put technology first. Nah, kalau kita bicara tentang rumah sakit misalnya, kita bicara tentang rumah sakit, terus kita bicara technology first. Oke, boleh. Kita menggunakan teknologi ABC, pakai alat-alat yang canggih. Tapi jangan lupa hal yang fundamental. Rumah sakit kalau tidak ada dokter, tidak ada suster yang mumpuni, sembuh nggak kira-kira? Mas Daryl masuk ke rumah sakit semuanya, wah canggih alatnya. Tapi susternya ya cuma bisa operate. Tapi dia nggak, oh Bapak jangan lupa ya minum obat, sembuh nih, udah ceria ya, sekarang tambah seger. Itu masih harus ada. That's the soul of the business, ya kan? Memotivasi orang untuk bisa lebih sehat lagi dan mau lebih sehat lagi. Nah, kalau kita hanya bertumpu pada teknologinya, hal yang fundamental, yang basic itu kan udah biasa dilakukan. Mau rumah sakit sudah begitu. Dan dibahas lagi, akan kehilangan the soul of the business. Nah, ini jadi transformasinya nggak boleh digitalnya saja. Harus adanya juga servisnya. Oh, oke, keren nih, kita bisa menggabungkan semuanya. Baru kita punya holistik. Kalau kita punya restoran tanpa orang, bisa nggak? Bisa kalau tanpa orang. Bisa dong. Masa pakai robot? Kita nggak boleh dimotivasi kan, ayo Mas Daryl makan ya, hebat. Tapi dia nggak perlu. Bisa. Di Jepang berhasil, tapi ada juga konsepnya. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, hal yang ini kita harus tahu strategi bisnisnya mau kemana. Kenapa selama ini kita diskusikan Mas selalu adalah strategi itu yang drive the whole business, strategi itu yang holistik sehingga kita bisa menurunkannya, transformasinya juga melihat dari strategi tersebut. Kalau dia masuk ke strategi bisnisnya digital, ya semuanya juga harus mengarah ke arah digital kan Mas. Nah, orangnya kompeten apa enggak, perlu ada struktur baru apa tidak, dan lain sebagainya, hal-hal tersebut. Tapi kan strategi macam-macam ini yang menjadi turunan dari transformasi tersebut. Nah, hal yang seperti ini nih, melihat bahwa kita harus melihatnya secara komprehensif, tidak hanya
Yang penting punya deh checklist dan gitu. Jadi ini yang menjadi fundamental dari transformasi itu sendiri. Jadi sejatinya transformasi itu kan PR yang besar banget ya, Bu Patris ya. Betul. Nggak gampang dan kayaknya penuh tantangan gitu ya. Apa mungkin kan Bu, semua aspek bisnis di Indonesia ini khususnya mungkin melakukan transformasi? Apakah mungkin Oh, transformasi itu hanya spesialisasi bagi yang perusahaan besar saja dengan omset yang sangat luar biasa atau bagaimana? Idealnya itu gimana, Bu Patris? harusnya sih tidak ya, transformasi itu kan semua orang kan bertransformasi ya. Heeh. Kita sendiri kan sebagai kayak transformasi gambar paling umum kalau kita mengetik transformasi organization dalam Google, keluarnya adalah gambarnya kupu-kupu gitu kan. Iya, iya. Selalu kan gambar dari apa namanya ulat, Heeh. kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Itu kan kita bertransformasi. Hmm. Setiap orang juga bertransformasi, setiap organisasi akan bertransformasi sebagaimanapun kecilnya itu. Hmm. Dari yang kecil, kemudian kita tambah besar, kemudian kita menjadi sebuah kupu-kupu yang lebih indah. Hmm. Nah, ini jawabannya adalah dilakukan oleh semua organisasi. Hmm. Tinggal bagaimana semakin besar organisasinya harus lebih terstruktur. Kalau Hmm. masih kecil, organisasi yang bertransformasikan diri kita sendiri ya, leadernya sendiri. Heeh. Jadi mungkin nggak usah terlalu terstruktur, nggak apa-apa. Karena kita yang mikirin, kita yang lakuin juga. Kita tahu nih kita mau kemana. Iya, Tapi iya, betul. kalau yang organisasinya sudah gajah gitu ya, Hmm. yang Hmm. mikirin sama yang melakukan udah beda orangnya. Ya. Nah, ini suka nggak sinkron nih komunikasinya. Itu Hmm. juga secara tidak langsung adalah pitfall dari transformation. Yang dirumuskan di atas tidak dapat dilakukan atau tidak dapat ditangkap oleh yang di bawah Hmm. sehingga gagal gitu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa aspek yang perlu diperhatikan ketika bertransformasi dalam sebuah industri apa saja, Bu? Ya tadi itu kita harus melihat aspek-aspeknya adalah tadi ya kita melihat strategi bisnisnya, organisasinya sudah mumpuni atau belum, Mhm. apakah harus ada perubahan perilaku atau perubahan budaya, Oke, oke. prosesnya apakah sudah sesuai atau ada yang bisa dioptimalisasi atau harusnya ditambah. Mhm. Kemudian dari teknologinya dan jangan lupa dari orangnya, pelakunya. Sesuai Ah, nggak sih? Kalau kita tuntutannya sekarang berbeda, ya bukan yang kemarin salah ya, gitu kan, selalu mengatakan, mhm. kemarin nggak bisa." Ya mungkin kemarin nggak bisa, karena tuntutannya baru X, sekarang Mhm. X plus one. Nah, organization harus menyiapkan plus one-nya, Adaptif gitu. ya berarti ya? Harus adaptif dan juga jangan lupa sampai dengan perlu nggak transformasi ini? Kadang-kadang yang dilakukan adalah hal-hal yang tidak perlu. Mhm. Jadinya pelanggan, ultimate ultimate user dari kita, nggak merasa itu perlu, terus ngapain kamu bertransformasi? Ah, Buang-buang uang, iya, buang-buang iya, iya. energi, buang-buang waktu. Nah, ini Mhm. yang juga menjadi salah satu kendala, karena kadang-kadang top management Mhm. dituntut untuk bertransformasi. Mhm. Pelanggannya happy-happy aja kok, nggak perlu bertransformasi. Ya, iya, iya. Nah, jadi tidak setiap saat kita harus bertransformasi, harus dipilih juga ya, Ya, kapan nih ya, staging-nya, iya, iya, iya. sesuai dengan situasi dari organisasi itu sendiri, sebenarnya seperti itu, Mas. Oke, baik. Berarti tetapi ranah pelanggan juga harus menjadi sebuah fokus dari strategi transformasi ya, Bu Patricia? Ya? Pelanggan adalah driver utama dari strategi. Oke. Oleh karena itu, karena transformasi adalah turunan dari strategi, driver utamanya kebutuhan pelanggan, Ah, kemudian kita melakukan membentuk strategi untuk menjawab kebutuhan pelanggan. mhm. Oleh karena itu, kita menurunkan transformasi itu dari strategi bisnis kita. Oke, baik, baik. Jadi gitu. Kedengarannya gampang. Pemungkinnya harus ada di situ. Gampang, ngomong mah gampang, Iya, kedengarannya Mas. gampang ya, tapi implementasinya sulit banget loh ini. Nah, nanti kita akan coba dengarkan penjabarannya Bu Patricia. Sebetulnya apa sih langkah-langkahnya atau cara-caranya nanti kita akan coba review lagi ya. Karena memang aspek dalam transformasi tadi seperti disampaikan Bu Patricia itu meliputi dari strategi bisnis, kemudian juga ada restrukturisasi organisasi, budaya juga perlu dirubah ya Bu Patricia ya, agar bisa Cara kerjanya ya. Heeh. iya, iya. Nah, kemudian juga ada apa proses yang dioptimalisasi, adaptasi ke arah teknologi, pengembangan talenta. Nah, tadi saya sempat sentil sedikit pelanggan gimana? Ya, harus fokus juga sama pelanggan. Karena ya pelanggan itu merupakan bagian dari darah segarnya sebuah aliran cash flow dari sebuah perusahaan atau usaha. Oke, kita simpan itu dulu nanti. Kalau tadi saya mengatakan kayaknya gampang ya bisa mengatakan hal itu, implementasinya susah, Mas. Tapi ternyata
ada penyebab dari kandasnya transformasi. Nah, ini juga perlu diketahui nih. Nanti Bu Patricia boleh jelasin nih. Kalau udah disusun apa-apa-apanya, ternyata sisi positifnya banyak, ada juga kok sisi negatifnya. Kalau nggak diperhatikan, ini transformasi kandas. Udah masuk nih menuju ke inti bahasan kita tentang runtuhnya transformasi sebuah organisasi. Smart Business, line komunikasi. Kami buka di 0812 11 12 959. Kalau Anda mau sharing, mau bertanya, silakan. Kita tunggu sampai dengan jam 8 malam ini dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Kami segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise, tentunya bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Kita masih bicara tentang runtuhnya transformasi sebuah organisasi. Nah,
Bagi Smart Listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami dari sesi pertama sampai dengan kedua tadi, itu banyak hal-hal positif yang intinya menyemangati kita, mengedukasi kita tentang pentingnya sebuah transformasi. Kalau memang transformasi dilakukan dengan kesepakatan bersama, ada komitmen dan juga konsistensi, ya amin-amin sih perusahaan itu bisa terus sustainable ya. Walaupun angin kencang semakin tinggi tuh hembusannya semakin kuat ya Bu Patris ya. Ini yang kadang-kadang meruntuhkan hasil dari sebuah transformasi. So Bu Patris boleh nggak kalau emangnya ada nih sebuah perusahaan yang kandas transformasinya hanya gara-gara satu atau dua biang keladi. Itu apa sih biasa penyebab utamanya, Bu Patris? Biasanya adalah tidak enggannya pemimpin melakukan transformasi. Ini biasanya kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat ya Mas ya. Jadi kita kan selalu kan misalnya the best CEO in the world yang kita elu-elukan gitu kan. Ya, ya, ya. Sangat manusiawi ya, kemudian mereka memiliki ego yang sangat besar. Mhm, mhm. Sangat manusiawi, kemudian mereka merasa apa yang mereka putuskan itu benar. Nah, di situ biasanya menjadi salah satu aspek kegagalan. Karena komitmen untuk mereka melakukan transformasi itu menjadi checklist yang tadi saya bilang sebelumnya. Kadang-kadang organization dituntut untuk melakukan transformasi hanya kelihatan, biar kelihatan aja nih, kita mengikuti zaman, kita agile, whatever lah sekarang ini. Tapi sebenarnya dalam hatinya nggak mau. Nah, itu komitmen dari para pimpinan, kalau tidak ada komitmennya, ya nggak akan kemana-mana. Itu akan malah memperburuk kondisi perusahaan. Jadi misalnya saya sebagai perusahaan, saya sebagai yang punya perusahaan, saya merasa, oh kita nggak perlu kok, we're doing okay, kita nggak perlu transformasi. Datanglah anak-anak mudanya gitu kan, oh kita harus transformasi sosial media dan sebagainya, teknologi dan lain sebagainya. Ya, ya. Nah kemudian dia bilang, ya udah coba coba aja gitu. Dan dia pernah nih satu kasus nih, transformasi pakai ERP gitu kan. Kemudian dia udah coba aja. Next gen-nya disuruh coba, tapi sebenarnya orang tuanya tidak committed. Dia mencoba pakai ERP dari Jerman, manggil investasi lumayan. Pada saat mereka mengatakan, oke, kita mau go live kepada orang tuanya, ya udah kita go live, cukup besar perusahaannya, tapi waktu go live ditantang. Oke, ayo cepet-cepetan sama saya. Yang di gudang berapa sekarang inventorinya? Punyamu atau punya saya yang paling benar datanya? Unfortunately, lebih benar sih punya si ibunya yang pakai, pakai buku tulis biasa tuh loh Mas, buku tulis yang kotak-kotak itu kan, tahu kan, kebayang kan? Nah, dengan daripada yang pakai ERP. Jadinya transformasi itu pasti gagal. Karena dari ujung organisasi sudah mengatakan, saya nggak percaya sama transformasi kamu. Saya nggak percaya dengan cara kamu. Saya lebih percaya dengan cara saya sendiri. Nah, itu biarpun dia hanya satu orang, tapi dia yang memiliki power yang sangat tinggi. Di situ kita juga akan melihat bahwa itu nggak akan kemana-mana. Akan stuck. Karena power yang tertinggi akan mengatakan saya telepon aja lebih cepat daripada saya pakai data ini. Nah, transformasinya ya tadi udah live, udah ini ya jalan terseok-seok. Hal tersebut adalah tidak ada komitmennya. Karena yang di bawah-bawahnya juga akan mengatakan lah ibu aja nggak pakai, ngapain saya pakai? Nggak ada sistem pemaksaan kan? Kalau suruh pakai IT kan pakai pemaksaan kan? Kalau kamu nggak absen saya nggak bayar gitu kan? Baru pada pakai tab tuh, pada rajin. Kalau nggak ada. Nah coba kalau kita bilang ya boleh voluntary, kalau masuk boleh tab, kalau nggak nge-tab juga nggak apa-apa, ya pasti nggak ada yang nge-tab. Karena kan lebih merubah habit orang. Nah, itu akan menjadi gagal. Begitu juga kalau kita stuck pada masa lalu. Mas Daryl dulu pasti punya telepon Nokia dong ya. Kita semua juga punya telepon Nokia ya. Betul. Nah, Nokia itu adalah kasus klasik kegagalan transformasi. Di mana mereka punya market share uncontested lah dulu 90% mungkin ya. Nokia, Motorola. Nah, dua itu sekarang kemana? Sekarang semua handphone kalau nggak Samsung, iPhone, dan yang merek-merek lainnya. Tapi dua yang utama, Nokia sama Motorola,
yang dulu merajai ya Nokia apalagi pada satu saat 99% kali ya. Ya. Nah, itu bisa hilang, benar-benar hilang. Mhm. Sedangkan kalau kita lihat evolusinya, kita kan dia juga ada di dunia handphone. Baterai dia paling hebat ya dibandingkan dengan yang sekarang kan. Baterai dia hebat, dia kebanting, kecemplung, segala macam paling top lah gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. toh dia bisa kalah. Kenapa? Karena dia fokusnya pada model-model yang dia tahu. Dia tidak merambah ke model-model smartphone sehingga dia ketinggalan. Nah, di situ kita juga melihat dia fokus kepada keunggulan mereka bukan kepada keinginan customer. Dia Oh. tidak bisa membaca kepada keinginan customer. Tadi kenapa saya bilang customer is the driver gitu kan. Begitu customer-nya berubah ya kita harus berubah. Customer yang maunya smartphone, kamu kasihnya handphone yang black and white gitu ya. Itu agak susah ya. Betul. Nah, jadinya itu menjadi salah satu kegagalan biarpun pada akhirnya dia mau berubah bertransformasi kerja sama Windows, kerja sama Microsoft juga, tapi gagal karena udah telat. Nah, di situ yang kita melihat adalah mereka terlalu kepatok kepada saya itu hebat, tenang aja, kita market leader kok, tiba-tiba disalib. Nah, hal-hal seperti itu dia tidak melihat bahwa customer mulai tergerus sehingga akarnya mulai hilang gitu, Mas. Baik, baik. Bu, saya jadi penasaran nih, sebetulnya kalau langkah-langkah yang perlu diketahui untuk membuat sebuah transformasi itu apa sih? Apakah mungkin dari perencanaan dulu, survei dulu, baru ada trialnya dulu, atau apa langsung yang dilakukan? Yang pasti perencanaan itu harus ya, kadang-kadang itu juga salah satu faktor di mana itu kegagalan dalam transformasi. Kita buru-buru, kita udah ngejar, berarti kita buru-buru, kita tidak melihat rencananya, kita tidak melihat resiko yang akan kita hadapi, itu bisa menjadi faktor juga. Jadi kita melihat on paper everything will be good. On paper everything will be great, tapi realitasnya beda kan. Kita udah bicara tadi ya, ngomong mah gampang, transformasi hebat dan lain sebagainya. Begitu ngerjain itu masalah yang kecil-kecil, yang detail-detail itu yang menjadi salah satu kerikil kemudian menjadi bulldozer gitu kan, jadi gede gitu, jadi boulder gitu kan. Dari kecil jadi gede, jadi gede, jadi gede. Nah, itu yang kita harus lihat. Kenapa kalau kita punya transformation plan selalu di setiap tahap kita adanya risk management. Risk mitigasinya apa? Kita perlu orang yang tahu tentang customer relation misalnya. Kemudian resikonya apa? Kita nggak punya orang itu. Mitigasinya bagaimana? Dijawab dulu tuh. Kenapa? Baru kita, kita bisa pinjam orang A, B, C, atau kita bisa cari konsultan dari luar. Itu plannya. Jadinya kalau plan A nggak berjalan, ada plan B. Kalau bisa, kalau yang kritikal banget ada plan C. Nah, ini semuanya kita jabarkan dalam namanya transformation plan. Itu yang dikawal secara ketat. Kenapa transformation plan itu biasanya ada setahun, 6 bulan atau setahun. Selalu ada milestone-nya, ada fase-fasenya. Untuk kita lihat, kita udah masuk tahap mana. Tahap kemana berikutnya, sehingga resiko kegagalan itu diminimize ya. Salah satunya juga kalau tidak diminimize, transformasi pertama gagal, transformasi kedua effortnya akan lebih tinggi lagi, karena nanti pegawainya, karyawannya cuma mengatakan kan ngomong doang, kerjain aja seperti saat ini, nggak usah jalanin deh gitu. Oke, baik. Ini semakin paham mengenai transformasi, walaupun secara teoritis gampang ya, tapi ketika eksekusi, wah, susahnya minta ampun. Nanti kita akan coba bahas lebih detail. Kita break sebentar, kembali di sesi yang terakhir. Karena saya penasaran, mau tahu juga tentang korelasinya. Apakah transformasi juga mengancam sebuah budaya dari sebuah perusahaan atau tidak? Gitu. Apakah mungkin juga budaya yang telah dipertahankan itu akan meruntuhkan transformasi yang sudah digagas untuk menuju ke perbaikan? Kita bahas nanti sesaat lagi di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur,
Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group. Kita masih bahas masalah transformasi yang ternyata ada juga kok transformasi dari sebuah perusahaan yang runtuh. Nah, penyebabnya tadi sempat di-spill oleh Bu Patricia. Kalau Anda ingin tahu lebih jauh, kalau mungkin nggak mengikuti perbincangan kami secara utuh 1 jam ini, silakan Anda bisa putar ulang tayangan ini di kanal YouTube Smart FM. Ketik saja Smart Enterprise, nanti akan keluar semua judul-judul yang pernah dibahas dalam program Smart Enterprise. Baik, Bu Patricia, tadi saya sempat menanyakan tapi tertunda karena harus berganti waktu di sesi terakhir ini. Apakah memang transformasi itu sejatinya mengancam sebuah budaya dari perusahaan? Atau mungkin juga budaya yang terlalu dipertahankan itu menjadi penyebab runtuhnya transformasi. Nah, gimana di antara dua ini, Bu Patricia? Very good question, Mas Daryl. Budaya ini memang tricky ya, Mas ya. Kita bisa melihat bahwa budaya organisasi itu bisa membantu, bisa meruntuhkan. Tapi sebenarnya budaya organisasi pasti bagus pada waktunya. Nah, di sini adalah yang kita harus lihat adalah pembaharuan definisinya atau perilakunya
yang perlu diperhatikan. Kalau kita lihat, kita ambil yang umum ya, budayanya BUMN itu kan akhlak gitu kan. Ya akhlak itu ya pasti nggak salah ya Mas ya, dari zaman sampai 10 tahun lagi gitu kan juga nggak akan salah gitu. Maksud saya itu tidak akan berubah, tidak perlu berubah. Yang namanya amanah, yang namanya kompeten, ya maksudnya mesti kita cari orang yang nggak kompeten gitu kan. Tapi definisinya itu yang harusnya berubah. Yang Oh, disesuaikan bukan hanya definisinya, lebih dalam lagi adalah perilakunya. Yang dianggap kompeten itu apa sih untuk di satu perusahaan? Oh, saya tahu tentang bisnis saya, itu udah kompeten. Tapi ada perusahaan yang sudah berkembang mengatakan kompeten itu dia tahu tentang perannya, dia tahu tentang bisnisnya, dan dia prepare akan topik yang akan dibahas. Jadinya kalau kita mau meeting ada topiknya, dia sudah prepare, jadi materi udah dibahas dulu. Kita nggak buang-buang waktu menjelaskan. Nah, itu kompeten. Kompetennya apa? Oh, dia harus berdiskusi secara jelas dengan tujuan yang jelas. Nah, itu jadi perilakunya. Nah, hal-hal yang basic seperti ini, kenapa tadi saya katakan kan, kadang-kadang transformasi itu basic kok, lebih ke perilaku sehari-hari, mindset, behavior, mindset shifting, itu yang dilakukan. Nah, perlakuannya ini bagaimana? Ngawalnya biasanya juga dengan budaya. Karena budaya yang baik akan dapat mengikat. Budaya yang rendah, yang apa namanya, yang rentan, itu pasti akan mengikis kepercayaan. Jadi cuman ya katanya profesional gitu kan. Itu yang paling sering saya dengar deh. Iya, kita sih budaya profesional, tapi kalau meeting telat. Kalau meeting lupa materinya apa, nggak dibaca dulu. Nah, itu yang menjadi bumerang bagi perusahaan. Yang penting adalah penerapannya. Penerapan budaya, begitu kan? Pertanyaan berikutnya, siapa yang ngawal? HR kah? Tim transformasi kah? Sebenarnya jawabannya adalah yang paling tinggi. Jadi kalau kita bilang proyek budaya, itu bukan proyeknya HR. Proyeknya budaya itu proyeknya manajemen. Kalau direksinya aja nggak percaya akan harus ada perubahan, bagaimana kita akan semuanya berubah, gitu kan? Tadi itu Mas kasus kayak saya sebelumnya, direksi tidak percaya perlu adanya ERP, sama dia malah membuat sistem saingan. Ya pasti nggak akan berhasil ya, mau gimana pun juga, gitu sampai ganti direksi gitu kan. Nah, jadinya hal-hal itu yang mungkin kalau bisnisnya masih kecil, masih menengah, lebih mudah karena yang melakukan adalah yang merencanakan, ya kan? Saya berencana, saya bisa ngelakuin sendiri, saya bisa masuk sampai detail-detail. Tapi begitu sudah di level tertentu, itu kan jadinya lebih kompleks. Nah, bisa tidak kita memahami kompleksitas ini? Kenapa kita melihat banyak transformasi juga yang gagal atau tidak berjalan dengan smooth lah. Begitu, Mas Ariel. Ibu, secara overall, apakah memang yang Ibu Patricia sampaikan dari sesi pertama dengan saat ini itu hanya berlaku dalam keadaan perusahaan-perusahaan yang non-family business, Bu? Kalau di family bisnis sama aja, Mas. Kalau biasanya yang terjadi adalah waktu masuk ke transisi multi generation, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga gitu kan. Sekarang yang lebih ramai lagi adalah kakeknya masih kerja, ayahnya juga kerja, cucunya kerja, gitu rame deh satu perusahaan, satu keluarga kerja semua di situ. Nah, itu kan berbeda-beda ya, cara kerja orang kan berbeda-beda. Setiap generasi juga punya pemikiran yang berbeda-beda, kemampuan resiko yang berbeda-beda. Sehingga transformasi itu juga dirasakan. Belum lagi kalau di perusahaan keluarga lebih kompleks, Mas. Ada profesional yang suka gosok-gosok gitu kan. Semakin digosok semakin seru gitu kan. Nah, itu juga melihat jadi budaya itu penting sekali dalam perusahaan family business. Di family business kita melihat budaya itu lebih mudah dilaksanakan karena ada contohnya. Ada foundernya atau ada keluarga yang memberikan contoh, ini loh yang saya maksud.
gitu. Jadi kalau dia bilang profesional, ini loh ya saya maunya pakai data, kalau nggak pakai data dibuang, gitu, dan berani gitu kan. Hal-hal seperti itu yang akan membantu budaya organisasi perusahaan keluarga memang lebih kuat biasanya. Karena keluarga biasanya sangat-sangat memahami, bukan secara teoritis, tapi Ya. secara perilaku mereka menjalankan. Mau tidak mau yang lainnya akan ikut gitu. Oke, Jadinya lebih kencang ya ikatan dari budayanya itu sendiri. Oke, berarti komitmen ini sejatinya memang harus dibentuk dan dilakukan tidak hanya di sebuah perusahaan swasta atau perusahaan besar, tapi starting mungkin dari perusahaan keluarga perlu dilakukannya, Bu Patris ya. Mulai dari awal, begitu Mulai kita dari punya perusahaan, kita mau lakukan itu biarpun itu diri kita sendiri. Oke, Gitu. baik. Ibu, tinggal 3 menit tersisa, Bu. Silakan boleh kita ambil konklusinya. Kalau mau di-review juga silakan singkat saja di 3 menit terakhir. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari transformasi organisasi, kita melihat banyak sekali yang sukses, tapi kita juga melihat banyak yang gagal. Nah, kalau kita bicara kegagalan itu ada di mana sih? Tadi itu kita mesti melihat bagaimana fokus tujuan dari transformasi, bagaimana kita melakukan perencanaannya sudah benar atau tidak, karena itu menjadi fungsi kegagalan atau kontribusi dari kegagalan, dan apakah manajemen dapat mengamini transformasi tersebut, tujuan tersebut. Jangan fokus kepada apa yang membuat kita sukses, tetapi apa yang akan membantu kita sukses di masa depan dengan kepentingan customer yang kita harus jawab. Jadi hal-hal itu yang perlu dilihat. Begitu juga kita harus melihat hal-hal yang sangat fundamental. Karena kita harus melihat dari struktur organisasinya, dari pertama dari strategi bisnisnya, struktur organisasinya, budayanya, proses kerjanya, talentanya ada apa enggak. Baru kita melihat ke depannya kita seperti apa bisa memberikan yang lebih baik untuk pelanggan-pelanggan kita. Jadi secara holistik itu yang harus kita lihat. Seperti itu mungkin Mas Daryl. Komplit sudah penjabaran tentang transformasi sebegitu pentingnya harus dilakukan agar kita bisa beradaptasi. Jangan lupa untuk komitmen juga konsistensi ya, melakukan dan mempertahankan. Bahkan kalau perlu ada tim khusus pemantau dari transformasi ini. Nah, itu dia. Bu Patris, terima kasih waktunya malam hari ini. Sukses. Terima kasih. Sehat-sehat, kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Nah, sebagai Anda yang mungkin terlewatkan secara utuh live kita di program Smart Enterprise, jangan khawatir, semua video-video perbincangan kami disimpan rapi di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Inilah akhir perbincangan kita. Saya Daryl Adam. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.